Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan selalu semangat ya. Bertemu lagi dengan Bapak Sahat Mulia Sitorus di kelas 3 semester 1, tema 1, subtema 1. Dengan muatan pelajaran PPKN. Bapak yakin kalian sudah siap belajar hari ini. Ayo, kita mulai belajar. Bersikap baik kepada makhluk hidup. Bersikap baik adalah contoh perbuatan terpuji. Bersikap baik dapat kita lakukan di mana saja. Misalnya, di rumah, di sekolah, di masyarakat, maupun di lingkungan sekitar. Bersikap baik haruslah kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Dengan bersikap baik, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bersikap baik sangatlah dianjurkan. Bersikap baik haruslah kita lakukan kepada setiap manusia, tumbuhan, dan hewan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan dan hewan, maka tumbuhan dan hewan akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Selain terhadap tumbuhan dan hewan, kita juga harus bersikap baik kepada setiap manusia. Bersikap baik merupakan kewajiban kita bersama. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya ketika ada teman yang sakit, kita dapat menjenguk dan mendoakannya agar cepat sembuh. Menjenguk dan mendoakan orang yang sakit merupakan bentuk pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengatur hubungan antar manusia dengan sesama makhluk hidup. Bersikap baik merupakan kewajiban kita bersama. Bersikap baik harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ada banyak contoh sikap baik yang dapat kita lakukan, seperti berterima kasih ketika diberi pertolongan, mengucapkan permintaan maaf ketika kita berbuat kesalahan, dan mendoakan orang lain yang sedang mendapatkan kesulitan. Kita harus bersyukur dengan segala karunia Tuhan. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi semua makhluk ciptaannya. Contoh sikap bersyukur adalah mengucapkan terima kasih. Berterima kasih termasuk wujud rasa syukur atas karunia Tuhan. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Cara berterima kasih kepada sesama manusia adalah dengan mengucapkan dan menunjukkan perilaku berterima kasih kepada setiap manusia. Dengan berterima kasih, hati akan menjadi tenang. Cara berterima kasih kepada tumbuhan adalah dengan merawat tumbuhan itu dengan memberinya air, pupuk, dan diletakkan di tempat yang cukup terkena sinar matahari, serta mencabuti atau membersihkan rumput liar yang berada di sekitarnya. Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan, memberinya makan,
memberinya minum, membersihkan kandangnya secara teratur agar bersih dan nyaman, serta membawanya ke dokter hewan bila hewan tersebut sakit. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus belajar hidup berdampingan dengan orang lain. Saat berhubungan dengan orang di sekitar kita, tanpa sengaja kita dapat melakukan kesalahan. Di saat kita melakukan kesalahan, sebaiknya sesegera mungkin kita meminta maaf. Meminta maaf membutuhkan keberanian. Meminta maaf sebaiknya dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Meminta maaf juga disertai dengan niat baik, dengan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap terjaga dengan baik. Meminta maaf merupakan perbuatan terpuji. Meminta maaf merupakan salah satu bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Untuk memperdalam materi pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama melaksanakan tugas. Pertama, mendoakan orang yang sedang sakit merupakan salah satu sikap baik kepada sesama. Tuliskan salah satu pengalamanmu dalam bersikap baik kepada sesama. Yang kedua, tuliskan mengapa kita harus bersikap baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman. Yang ketiga, tuliskan pengalamanmu saat meminta maaf kepada salah satu anggota keluargamu atau kepada temanmu. Yang keempat atau yang terakhir, tuliskan 2 cara yang bisa kamu lakukan untuk berterima kasih kepada tumbuhan. Kirimkan foto hasil pengerjaan tugasmu melalui WhatsApp grup kelas kita ya. Bapak cukupkan sampai di sini. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.